Dalam kehidupan sebagai warga negara, kita sering berhadapan dengan persoalan yang terlihat besar. Padahal itu muncul dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Korupsi, hak asasi manusia, dan demokrasi digital bukan hanya isu nasional, tetapi juga dapat muncul dalam lingkungan kita sehari-hari. Inilah video edukasi dalam isu aktual kewarganegaraan dalam konteks korupsi, hak asasi manusia, dan demokrasi digital. Dim, pagi Dim. Lagi ngapain, Beb? Gak ada sih Dim, lagi duduk-duduk aja. Itu bukannya buku uang kas guys? Iya Bim, ini buku kas. Wah, lagi ngitung-ngitung cair. Bisa kita lihat uang kas kita itu? Tapi Bim, Kenapa, Beb? Gak boleh? boleh sih ini. Nah, dulu gitu kan. Lah, kok ada minus 500, Beb? Aku kemarin ada memakai untuk keperluan pribadi sih Bim, cuman aku lupa lapor. Kok lupa lapor sih, Beb? Itu sama aja namanya menggunakan uang bekas. Sama aja itu kayak korupsi. Iya sih. Kalian lagi pada ikutin apa nih? Kok suaranya sampai kedengaran keluar sih? Apik nih, dia pakai uang kas untuk keperluan pribadinya, mana nggak dilapor lagi. Lah, kok bisa, Pip? Emang berapa sih Pip yang dia pakai? Lumayan, 500.000. Itu tuh kalau kita beli naspat, kenyang tuh sampai akhirat. Iya, aku tahu aku salah. Aku bakalan ganti kok. Ini bukan masalah ganti atau enggak, Pip. Ini sama aja kita belajar korupsi dari dini. Itu pasti banyak pihak yang dirugikan. Kalau misalnya kita jadi anggota DPR, bisa bahaya tuh korupsi orang rakyat. Iya tuh, Pip. Korupsi itu di mana seorang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri, Pip. Iya Ji, Bim, maaf, aku sebenarnya make bukan untuk keperluan pribadi aja. Ceritanya nggak sesingkat itu kok, jadi tolong dengerin dulu. Udah, Pip. Kalau korupsi aja, Pip. Mana pakai uang kas kelas lagi? Iya, tapi tolong dengerin dulu. Jadi itu Duduk, aku udah datang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar praktikum, yaitu praktikum simgenik. Mungkin nanti kelompoknya nanti Bapak bagikan, mungkin bisa dikeluarkan buku catatannya. Di sebuah kelas yang tampak tenang di pagi hari, tersimpan sebuah masalah yang perlahan mulai terungkap. Sebuah kesalahan kecil yang bisa berdampak dalam kejujuran dan kepercayaan seseorang. Korupsi tidak hanya terjadi di luar, terkadang bisa saja muncul dari lingkungan sekitar kita. Korupsi bukan hanya sekedar mengambil uang, tapi bagaimana kita menjaga kepercayaan kita kepada orang lain.
kesalahpahaman yang terjadi di kelas membuat Apip merasa tertekan. Ia belum sempat menjelaskan kebenaran yang sebenarnya. Dengan perasaan gelisah, Apip memilih menyendiri di perpustakaan, memikirkan bagaimana nasibnya. Ada Apip. Aku samperin aja deh. Hai Pip, lagi ngapain nih? Di ini nggak ada sih, lagi bingung aja. Bingung kenapa tuh? Aku ketahuan pakai uang kas. Loh, kok bisa dirimu memakai uang kas? Jadi gini Din, aku pakai uang kas karena untuk bayar uang kosanku. Soalnya aku belum mengirim uang dari 2 bulan lalu. Cuman mereka kayak udah nggak mau dengerin penjelasan dari aku. Lah kok bisa mereka kayak gitu samamu Pip? Ya aku pun ngerti dirimu salah. Tapi kan dirimu juga punya hak untuk berbicara, menyampaikan penjelasan, bukan langsung menghakimi dirimu seenaknya aja. Iya sih Din. Saranku sih, mending coba dirimu jelasin lagi ke mereka kejadiannya gimana, supaya dirimu juga nerapin hak asasi dirimu dalam menyampaikan penjelasan, agar masalah juga cepat selesai. Iya sih, tapi mereka kayak udah nggak mau dengerin penjelasan dari aku. Dicoba aja dulu lagi, Pip. Ya, itu kan juga termasuk hak asasi dirimu dalam menyampaikan penjelasan, hak untuk didengar, dan hak untuk diperlakukan adil. Bukan langsung dihukum gitu aja. Iya Din, nanti aku coba jelasin ulang deh sama mereka. Nah, gitu dong, bagus. Aku lanjut lagi ya cari bukunya, sebab ada beberapa buku yang belum aku dapatin. Aku duluan ya, Pip. Oke Din, makasih ya sarannya. Aman aja duluan ya, Pip. Oke. Apa aku ikutin saran Andini aja ya? Ya udah deh, aku temuin wali dosen aja buat nyelesain masalah ini. Sementara itu, di sisi lain, berita tentang Apip mulai menyebar di media sosial. Tanpa klarifikasi yang jelas, gosip pun berkembang liar dan mencoreng nama baik seseorang. Inilah dampak dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat di dunia digital. Itu kan si Oji sama Bima. Aku samperin aja lah. Weh, lagi pada ngapain nih? Kok seru banget ngobrolnya. Din, kau udah tahu belum beritanya tentang si Apip yang dijadiin Sultan Korupsi tahun 2025? Berita tentang Apip, berita apa itu? Ini loh Din, dia ada ngambil uang kas kelas gitu. Hah? Berita nggak betul ini. Loh, harusnya kayak gimana? Jadi sebenarnya Afif pakai uang kas kelas ini untuk bayar kos bulanannya karena orang tuanya lupa kirim, begitu. Walah gitu rupanya. Makanya kalian jangan langsung percaya dengan berita hoax-hoax kayak gitu. Itu sama aja dengan contoh perilaku demokrasi digital yang disalahgunakan. Yang mana orang bebas berbicara tapi lupa dengan tanggung jawabnya menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif.
gimana ya Din, dia pun pakai uang kas demi kepentingan pribadinya, jadi ya dia harus bertanggung jawab sama keputusannya. Setuju sih, dia pun sebelumnya nggak ada ngelapor atau ngasih transparansi tentang uang kasnya. Jadi orang-orang kelas pada ngiranya dia tuh korupsi. Iya, dia pun hilaf, nggak bilang sama kalian. Tapi pada saat dia mau menjelaskan kebenarannya kepada kalian, kalian nggak mau mendengarkan penjelasannya. Itu sama aja kalian tidak menghargai hak-hak seseorang untuk menjelaskan pendapatnya. Begitu. Iya sih, makanya kemarin tuh kami nggak sempat lah dengerin penjelasan dia. Ya udah, nanti kalau kalian jumpa sama Apip, kalian sama-sama minta maaf aja, biar tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kalian. Apalagi kan kalian satu kelas. Ya udah Bim, nanti kalau kita jumpa sama si Apip, kita langsung maaf aja ya sama dia. Boleh sih. Ayo bentar lagi ada matkul siang sih. Mending kita masuk kelas lagi. Iya, ayolah Bim, kita masuk kelas. Kami duluan ya, Din. Oke deh, semangat ya. Merasa terpojok dan tak berdaya, Apip akhirnya memberanikan diri menemui dosen wali. Ia berharap masih ada seseorang yang mau mendengarkan kebenaran dari sudut pandangnya. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi Pak. Ya, silakan dulu Mas. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, emang ada perihal apa datang kemari, Pip? Saya mau ceritain kejadian yang ada di kelas tadi pagi Pak. Hah? Emang ada kejadian apa pagi tadi di kelas? Iya Pak, jadi gini, sebelumnya saya ada menggunakan uang kas kelas itu untuk bayar keperluan uang kos saya, karena saya 2 bulan lalu itu ada kendala gitu Pak. Nah jadi saya menggunakan uang kas itu untuk membayar bulanan kos saya. Oh, jadi kejadiannya itu kamu menggunakan uang kas untuk bayar uang kos kamu. Iya Pak. Emang berapa besar uang kas yang kamu gunakan? Saya gunakan uang kasnya itu sebesar 500.000 Pak. 500.000 ya. Berarti lumayan juga ya. Emang sebelumnya kamu nggak ada transparansi itu untuk ngejelasin sama mereka tentang uang kas ini? Iya Pak, itu saya juga ada hilaf, saya lupa transparansikan data yang uang saya pakai itu. Terus juga saya belum ada ceritain konfirm ke orang kelas dulu. Jadi ketika saya mau menjelaskannya itu orang kelas sudah terlanjur nggak percaya Pak sama saya. Walah, kok bisa mereka nggak mau mendengarkan pendapat kamu, Bib? Sementara pendapat kamu juga merupakan hak asasi manusia dalam berpendapat. Berpendapat dalam menyampaikan suatu kejadian. Tetapi dari kejadian ini, dirimu juga ada kesalahan. Kenapa? Karena dirimu nggak ada transparansi untuk laporan uang kas. Kemana uang kas, digunakan untuk apa uang kas. Jadi di sini kamu menggunakan uang kas untuk keperluan pribadi kamu, ya kan? Iya Pak. Jadi dari kejadian ini juga merupakan itu suatu kejadian korupsi dalam skala kecil. Jadi untuk kedepannya, untuk kejadian ini jangan diulangi lagi. Apapun uang kas ataupun barang orang itu harus dilaporkan dengan baik, gitu Bim. Baik Pak. Mungkin untuk kejadian ini nanti kita kan ada masuk. Mungkin nanti saya akan bantu mendamaikanlah untuk kejadian ini. Baik Pak, makasih atas sarannya dan perhatiannya Pak. Ya, sama-sama. Mungkin sebentar lagi kita akan masuk kelas. Mungkin nanti saya akan ke sana. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau gitu saya duluan ya Pak. Ya, silakan. Permisi Pak. Ya.
Baik, sebelum kita masuk ke mata kuliah yang kedua teknopreneur ini, mungkin di sini Bapak ingin menyelesaikan suatu kejadian yang terjadi pagi tadi. Mungkin untuk Apip bisa dijelaskan kepada teman-temannya apa yang terjadi. Iya baik Pak, sebelumnya saya mau jelasin ke teman-teman semua. Saya juga ingin minta maaf karena telah memakai uang kas kelas tanpa izin dan laporan. Jujur itu kesalahan saya, tapi saya memakai uang itu sebenarnya untuk bayar uang kos saya, soalnya orang tua saya belum mengirimkan uang 2 bulan yang lalu. Saya berniat menggantinya semua. Iya Pip, kami juga minta maaf. Soalnya kami terlalu cepat nunggu dirimu tanpa mau dengerin penjelasanmu. Ya Pip, kami juga salah karena kami ikut nyebarin gosip tanpa tahu kebenarannya Pip. Iya nggak apa-apa kok, yang penting sekarang semuanya udah jelas. Nah, benar apa yang dibilang Apip. Kesalahan memang bisa terjadi pada siapa aja. Tapi yang terpenting bagaimana sikap kita berani mengakui, berani bertanggung jawab, dan bisa saling memaafkan. Mungkin untuk Apip dari kejadian ini jangan diulangi lagi Apip. Baik Pak, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kalau begitu kan ini masalahnya udah selesai. Jadi kita akan melanjutkan praktikum mata kuliah yang kedua ini. Dari sebuah kesalahan, lahirlah sebuah pelajaran berharga. Kejujuran menjadi dasar dari kepercayaan. Setiap orang memiliki hak untuk didengar dan diperlakukan secara adil. Di era digital seperti sekarang, kebebasan berbicara di media digital bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Perubahan tidak selalu dimulai dari kesalahan, tetapi dari kesadaran diri. Kami percaya keadilan dibentuk oleh sikap kita hari ini, dengan kejujuran sebagai pedoman dan kebijakan sebagai tujuan. Mari menjadi generasi yang anti korupsi, saling menghargai hak asasi manusia dari hati nurani, dan menjalankan demokrasi digital yang positif untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita esok hari. Banyak orang. Uang kas di kelas gitu. Iya tuh. Kami juga tahu. Soalnya. Nah, benar apa yang dibilang Apip. Sabar dulu.